Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan berbahagia, diberikan kesehatan, terus dijaga semangatnya untuk menimba ilmu pengetahuan, mencari ilmu pengetahuan, karena sesungguhnya belajar itu adalah sepanjang hayat. Belajar tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dimanapun kita berada, kita bisa belajar. Apalagi di era sekarang, kita belajar bisa dimanapun dan kapanpun. Dari gadget pun kita bisa belajar. Semua saat ini kita dimudahkan banyak platform-platform yang menyediakan berbagai macam referensi untuk kita menambah pengetahuan kita. Di pembahasan kali ini saya akan berbagi atau membahas bagaimana pengintegrasian teknologi dalam asesmen pembelajaran. Di abad ke-21 ini kita melihat dalam beberapa tahun belakangan teknologi sangat cepat berjalan, evolusi teknologi, sehingga kita sebagai orang yang hidup di abad ke-21 ini, apalagi khususnya sebagai calon pendidik atau calon guru, tentu kita harus adaptif terhadap perkembangan teknologi yang semakin lama semakin maraton, semakin cepat untuk berkembang. Untuk itu dituntut bagi kita literasi teknologi, literasi digital, sehingga kita tidak tertinggal dan beradaptasi bagaimana pengimplementasian teknologi dalam hal pembelajaran, terutama di sini bagaimana cara kita mengintegrasikan teknologi ke dalam asesmen pembelajaran. Nah, ini harus kita pahami di sini bahwa teknologi tidak hanya berkaitan dengan media pembelajaran, tetapi bagaimana teknologi juga bisa membantu kita dalam melakukan penilaian pembelajaran atau melakukan asesmen pembelajaran. Nah, mengapa perlu atau penting kita mengintegrasikan teknologi ke dalam asesmen pembelajaran? Nah, yang harus kita pahami adalah dengan pengimplementasian atau penggunaan teknologi dalam melakukan asesmen pembelajaran, maka di sini ada 3 hal yang akan kita dapatkan. Pertama adalah efisiensi. Nah, di sini kita akan lebih efisien melaksanakan asesmen, efisien terutama dalam pelaksanaan waktu, efisien terhadap tenaga. Kemudian dengan penggunaan teknologi, maka di sini kita akan melibatkan siswa secara interaktif dan komunikatif. Kemudian dengan penggunaan teknologi maka akan meningkatkan kualitas evaluasi itu sendiri. Karena dengan teknologi maka hasil pembelajaran siswa akan didapatkan secara real time. Itu beberapa aspek positif yang kita dapatkan jika kita mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam asesmen pembelajaran. Nah, mengapa harus dengan teknologi? Nah, terutama di era digital. Nah, di sini pertama, mengapa teknologi harus kita gunakan dalam era sekarang, terutama dalam asesmen pembelajaran? Nah, pertama di sini adalah adanya era digital. Nah, kemudian kebutuhan asesmen yang inovatif. Pertama di sini adalah perubahan landscape pendidikan di era digital. Landscape atau dunia pendidikan sekarang menuntut kita cakap ya terhadap teknologi. Teknologi ini harus kita gunakan secara cermat. Teknologi bisa berdampak negatif, teknologi bisa berdampak positif. Kalau kita lakukan dengan tepat, maka akan memiliki dampak yang positif. Nah, kemudian integrasi teknologi dalam asesmen, kemudian tantangan asesmen tradisional.
Nah, di asesmen yang non teknologi itu memakan waktu yang cukup lama, ya, terutama dengan adanya kertas, dinilai, kemudian nilai personal itu memakan waktu yang lama. Nah, kemudian pada asesmen tradisional, feedback atau umpan balik itu tertunda karena waktunya cukup lama. Dengan penggunaan teknologi, maka kita akan memberikan feedback atau umpan balik dengan waktu yang cepat, dengan real time. Dan kemudian, potensi TIK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Kemudian harus kita pahami adalah apa yang dimaksud dengan integrasi teknologi dalam asesmen pembelajaran. Integrasi teknologi dalam asesmen pembelajaran merupakan bagaimana cara kita memanfaatkan sebaik mungkin perangkat maupun aplikasi digital yang bisa kita gunakan untuk merancang, melaksanakan, mengolah dan melaporkan hasil penilaian peserta didik secara lebih efektif, efisien dan autentik. Nah, dari pengertian ini bisa kita pahami bahwa penggunaan teknologi tersebut memudahkan kita, tidak hanya kita sebagai guru tetapi juga siswa. Nah, sebagai guru kita akan memudahkan dalam menilai hasil dari asesmen yang kita lakukan. Bagi siswa, mereka akan tahu lebih cepat kemampuan mereka di saat itu juga. Karena dengan teknologi, hasil yang didapatkan itu real time, langsung di hari dan jam itu juga. Maka mutlak kita gunakan teknologi dalam asesmen pembelajaran. Selanjutnya, mengapa kita harus mengintegrasikan teknologi dalam asesmen pembelajaran? Nah, di sini saya rumuskan ada 5 tujuan. Pertama adalah meningkatkan akurasi dan objektivitas penilaian. Dengan teknologi, dengan berbagai macam tools yang tersedia dalam asesmen pembelajaran, maka lebih akurat, kemudian lebih objektif. Selanjutnya, memberikan umpan balik atau feedback yang cepat serta berkelanjutan. Yang ketiga, dengan penggunaan tools atau berbagai macam platform tersebut, maka mendukung kita dalam asesmen formatif dan sumatif. Yang keempat, mengembangkan keterampilan abad ke-21, literasi digital, berpikir kritis dan kolaborasi. Yang kelima, menyesuaikan asesmen dengan karakteristik peserta didik. Nah, ini tujuannya kita menggunakan teknologi dalam asesmen pembelajaran. Selanjutnya, apa manfaat utama yang kita dapatkan ketika kita mengintegrasikan teknologi ke dalam asesmen pembelajaran? Nah, pertama itu adalah umpan balik instan. Ya, di sini maksudnya adalah dengan berbasis teknologi memberikan kemungkinan kepada kita mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan siswa dengan cepat. Karena kelebihan dari teknologi tersebut adalah hasilnya akan didapatkan dalam waktu yang lebih cepat jika dibandingkan dengan asesmen yang konvensional. Yang kedua, keuntungannya adalah adaptif. Maksudnya di sini adalah asesmen dapat disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa yang beragam. Yang ketiga, masalah efisiensi. Maksudnya adalah dengan efisiensi ini, waktu yang tersedia akan lebih bermanfaat. Jika dalam asesmen atau penilaian secara manual, maka waktu yang kita gunakan pada saat menilai memakan waktu yang lebih banyak, maka dengan teknologi akan terjadi otomatisasi penskoran. Nah, ini membantu guru dalam meringankan pekerjaannya. Kemudian dengan penggunaan teknologi kita akan lebih melibatkan siswa karena biasanya dalam tools atau platform-platform yang tersedia tersebut siswa akan lebih interaktif.
Nah, misalnya ada bauran ya antara suara dengan gambar dan lain-lain. Nah, sehingga dengan ini siswa merasa lebih menarik jika dibandingkan dengan asesmen yang manual, misalnya penggunaan kertas ya yang sangat kaku. Dengan teknologi ini membantu siswa lebih interaktif dan komunikatif sehingga siswa lebih termotivasi dan tertantang untuk melakukan pengerjaan kuis yang kita berikan. Nah, yang terakhir adalah analisa data mendalam. Nah, dengan menggunakan teknologi kita bisa melakukan pelacakan yang melihat progres kemajuan belajar siswa secara real time. Nah, ini manfaat yang kita dapatkan. Selanjutnya, nah, ada beberapa jenis asesmen berbasis digital teknologi yang mungkin bisa kita gunakan dan barangkali kita juga sudah familiar dengan tools-tools yang tersedia. Misalnya untuk asesmen formatif ada Kahoot, ada Quizizz, polling bisa kita lakukan dan diskusi online. Kemudian ada asesmen sumatif, ada ujian online terstruktur, ada proyek digital, dan ada portofolio elektronik. Nah, ini berbagai macam tools yang tersedia. Alat-alatnya bisa Google Form, ya ini sangat gampang kita gunakan. Dengan Google Form tersebut kita bisa membuat quiz. Nah, setelah pengerjaan quiz, siswa dapat mengetahui hasil yang didapatkannya di hari itu juga dan di jam itu juga. Kemudian ada quizzes dengan tampilannya menarik, semacam games edukasi di sini dan asesmen interaktif. Kemudian dan platform-platform yang lainnya. Nah, ini ya kesimpulan yang kita dapatkan adalah dengan integrasi teknologi dalam asesmen pembelajaran. Pertama, dari aspek tujuan, ya akurasi, memberikan umpan cepat yang lebih umpan baik yang lebih cepat, memudahkan kita dalam melakukan asesmen baik formatif dan sumatif, membentuk kecakapan atau keterampilan abad ke-21. Kemudian dengan integrasi teknologi ini menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, adapun kelebihan yang kita dapatkan, keunggulannya adalah pertama efisien dan transparan. Kemudian hasil dari penilaian tersebut tersimpan lebih rapi, ya. Kemudian meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ini beberapa bentuk asesmen digital tersebut. Ada tes online, ada proyek dan e-portfolio, ada learning analitik. Nah, kemudian tidak pengguna teknologi ini menimbulkan tantangan dan solusi, ya. Ini ada akses teknologi, literasi digital, dan keamanan serta kejujuran. Nah, ini beberapa poin penting bagaimana sangat krusial sekali penggunaan teknologi dalam kita melakukan asesmen pembelajaran. Nah, ini saja yang mungkin bisa disampaikan. Semoga ini bermanfaat dan saya yakin bahwa mungkin tidak utuh saya menyampaikan, bisa jadi Anda mungkin mendapatkan referensi tambahan di luar dari video penjelasan ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.